kiri saya ada Bapak Ketua Desa Kuranji, dan di samping kanan saya ada Bapak Dasima dari Ketua BPD Desa Kuranji. Baik, pada hari ini kita akan membahas masalah pelayanan publik di pemerintahan Desa Kuranji, yang dimana kemarin sempat saya tanya masyarakat Desa Kuranji mengeluhkan adanya pengurusan surat keterangan tidak mampu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak bagaimana untuk kepengurusan tersebut yang berada di Desa Kuranji. Kalau masalah untuk surat keterangan tidak mampu, kadang-kala banyak masyarakat yang kesini mengeluhkan itu atau meminta untuk dijadikan orang yang tidak mampu. Tapi kita perlu meninjau dalam arti entah itu dari segi ekonominya, kemudian pendapatannya per bulan, bahkan sampai kita itu meninjau rumah yang dia tempati. Di dalam surat keterangan tidak mampu itu akan tertera bahwa penghasilannya per bulan, kemudian untuk di segi kehidupannya juga. Kita tidak serta-merta mengeluarkan surat yang kayak gitu, karena pemerintah juga menginginkan bahwa orang yang mendapatkan bantuan baik itu dari pusat maupun dari daerah ialah orang yang benar-benar tidak mampu. Nah, banyak juga yang kita temukan di desa kita ini, dia masyarakat kita pada umumnya mengaku-ngaku dirinya tidak mampu. Namun setelah ditinjau sama tim kami, dia itu mempunyai sawah yang begitu luas, bahkan sampai penghasilannya bisa dibilang menengah ke atas. Maka dari itu perlu kita wanti-wanti. Mungkin saya bisa luruskan sedikit ya. Mungkin atau inilah atau mungkin saya sampaikan dari keluhan warga ini Pak Kepala Desa. Mungkin ada keluhan yang mengatakan kenapa ini bisa memudahkan semua elemen administrasi ini dalam masyarakat. Ada baginya juga kalau misalnya masyarakat termudahkan dari administrasi, jadi kita sebagai perangkat dari desa pun akan menjadi memudahkan gitu dari sistem kinerjanya. Dan dari beberapa data, mungkin dari sensus dari Badan Pusat Statistik Nasional yang dilakukan pada tahun 2023 kemarin, mungkin kita sudah melihat bahwa penduduk yang telah memasuki dari tingkat menengah ke bawah kan agak sedikit banyak ya di sini ya, sehingga mereka perlu untuk mengurus surat keterangan tidak mampu dalam arti melengkapi administrasinya. Namun sejauh ini kita memiliki banyak kendala ini, kita memiliki kendala mulai dari segi membina dulu mindset masyarakatnya, mengikuti alur dari perkembangan teknologi. Kalau misalnya kita berinovasi, jadi mungkin saja ini kita harus bekerja sama ya, berintegrasi sama-sama ya untuk melakukan perubahan tersebut. Tetapi ini sangat sulit bagi kita sebagai aparat ya, kecuali kalau misalnya ada yang ingin mau berkolaborasi untuk membantu kita, dan perlu kerjasama masing-masing. Dan mungkin butuh beberapa waktu yang lama gitu untuk menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu sih dari menjadi solusi nanti ke depannya. Ya. Saya rasa pelayanan publik yang kita lakukan di kantor desa Kuranji ini Pak, menurut saya kurang tepat ya, kurang sesuai lah dari standar dari pelayanan publik. Jadi perlu kita benahi ulang. Mulai dari pengurusan surat-surat yang berlarut-larut yang mungkin masyarakat merasa bosan dari itu. Kira-kira kendalanya kenapa ya Pak? Dari segi teknisinya atau dalam segi teknisnya, emang ada kalanya masyarakat itu mengeluhkan kalau seandainya dia minta hari ini surat keterangan tidak mampu, namun kita bisa menerbitkannya besok atau lusa. Kadang-kadang itu yang dikeluhkan. Tapi perlu kita ketahui, bagi kita yang udah paham dengan teknologi, di suatu desa itu tidak semerta-merta ketika sekarang dia minta kemudian kita langsung keluarkan. Karena ada strukturnya Pak. tahap-tahap? Ya, ada tahap-tahapnya, ada seperti itu. Nah, yang pertama, untuk tahap yang pertama, seorang masyarakat atau seorang peminta surat keterangan pemohon, dia itu masuk ke administrasi yang pertama. Administrasi pertama dia itu akan ke petugas-petugas yang ada di desa. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu keinginannya, kita itu masuk ke struktur yang kedua atau tahap yang kedua, yaitu menyumpah benarkah data-data yang pernah dia ajukan atau yang diajukan itu, atau benarkah yaitu masyarakat setempat kita, Dengan tujuan untuk memvalidasi data. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita itu baru mulai ke tahap pengecekan ke lapangan. Kita cek dulu, kemudian setelah kita cek, baru apakah benar bisa kita tetapkan sebagai masyarakat yang tidak mampu, atau mungkin cuma dianya minta-minta tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, dari tahapan-tahapan itu Pak, bisa Bapak itu bayangkan bahwasanya seperti yang tadi Bapak bilang, mungkin kami akan terlambat atau gimana, tapi enggak seperti itu.
Karena pada dasarnya tahapan-tahapan itu perlu kita lewati, bahkan itu akan memerlukan waktu, jenjang waktu Pak. Nah, maka dari itu nggak bisa Pak. Kalau seandainya satu masyarakat itu ke sini minta hari ini kemudian harus terbit hari ini, nggak bisa. Karena tahapan harus gitu. Oke, baik Pak ya. Artinya untuk kepengurusan surat keterangan tidak mampu ini di Desa Kuranji itu masih menggunakan sistem offline ya Pak ya? Manual Pak ya. Artinya jika suatu saat nanti dengan perkembangan zaman artinya bisa ke depannya di Desa Kuranji ini kita lakukan digitalisasi pelayanan desa. Perlu Pak kita juga mendukung hal itu Pak. Ya, artinya dari segi SDM yang pertama yang harus kita tingkatkan. Bagaimana sih menggunakan aplikasi tersebut agar untuk kepengurusan seperti ini tidak memakan waktu yang lama. Dan rata-rata Pak di sini di kantor desa sini kita berapa karyawan di sini? Kalau untuk kantor desa kita di sini ada 12 Pak, dari staf. Ya 12, mungkin 12 cukup memadai ya Pak ya. Mungkin dari segi tingkat pendidikannya di setara dengan rata-rata di SMA. Nah, mungkin saja bertahap ya Pak ya, bertahap dari mengadaptasi dari teknologi tersebut. Mungkin belum butuh berapa waktu, 5 atau 10 tahun paling ya Pak ya. Jadi untuk mengadaptasi, menormalisasikan semua nanti digitalisasi ini, kita perlu dukungan juga dan kita harus terus belajar juga dan tentunya itu aparat atau namanya karyawan Komunitas tempat ya, harus mendukung benar. kabupaten. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya, kalau masalah yang seperti yang disampaikan rekan-rekan yang tadi untuk teknologi, kita sangat mendukung. Yang pertama kita sangat mendukung. Dan terus apa yang telah dilakukan sekarang ya Pak ya? Nah, Dari desa untuk ya, memulainya lah. Kalau masalah yang seperti yang tadi yang disampaikan saudara-saudara itu, memang kami sudah mendukung Pak. Dengan tidak sendirinya teknologi itu akan berkembang untuk depannya. Kami pun sudah mendukung. Tapi yang jadi kendalanya dulu, yang pertama sebelum kita masuk ke apa yang pernah kita kerjakan atau apa yang akan kita support ke masyarakat itu, yang perlu kita ketahui adalah kendalanya dulu. Kendalanya di sini kita kadang-kadang itu tidak mempunyai dana khusus untuk membeli sesuatu perangkat yang akan bisa menyuplai itu semua. Memang ada dana desa yang pernah dialokasikan atau yang tiap tahun dialokasikan, namun ada juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang belum desa Pak. Tapi untuk kedepannya kami akan mempelajari dan mungkin bisa nanti untuk memperbaiki dana-dana itu kemudian bisa kami alokasikan ke sana. Baik Bapak ya, jadi bagaimana nih terobosan ke depannya atau langkah ke depannya untuk memperbaiki sistem kepengurusan surat keterangan tidak mampu ini agar masyarakat lebih transparan atau lebih terbuka lah, lebih enak, lebih cepat untuk mengurus surat keterangan tidak mampu ini. Oke. Mungkin dari kami ya Pak ya, sebagai bagian dari masyarakat, kami ingin mengajukan suatu bentuk dari aplikasi sistem. Mungkin namanya sekarang bisa dibilang elektronik desa lah dibilang. Cuma masih belum diluncurkan. Mungkin nanti kami bertahap melaksanakannya. Dia nanti bentuknya seperti masyarakat mengajukan permohonan dari ketahui RT RW setempat atau kepling lah di setempat. Begitu nanti mereka sudah mengajukan permohonan tersebut, dilakukan pembuatan surat dari desa, dan itu nanti dari bentuk aplikasi Pak. Nanti bentuk aplikasi dan mungkin dari apa namanya itu apa itu Pak namanya? Sistemnya itu nanti kita harus sosialisasikan dulu dari kita mengumpulkan dulu kardus-kardusnya, nanti kardus-kardusnya yang mensosialisasikan ke masyarakat atau keplingnya ke warga-warganya. Jadi aplikasinya sekarang masih belum sempurna lah, sebelum ibaratnya Masih tahap pengembangan Pak, masih pengembangan. Begitu ya Pak. Kalau dari kami, dari pihak desa, kalau seandainya mungkin seperti yang sampai bilang tadi, bahwasannya untuk mempermudah masyarakat kami di sini, kami sepenuhnya akan mendukung, sepenuhnya akan mengalokasikan dana, dan semoga bisa nanti masyarakat kami lebih baik lagi, kemudian tidak ada keluhan lagi. Dan terima kasih juga Pak atas kunjungannya. Terima kasih juga, kami jadinya bisa tahu mungkin ada keluhan dari masyarakat kami yang belum kami perbaiki, bisa kami perbaiki. Baik, terima kasih Bapak ya atas waktunya. Semoga apa yang direncanakan agar cepat terrealisasi, akan bermanfaat bagi desa Kuranji ya khususnya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.